Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 5B6 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai biaya variabel atau variable costing untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Christian Sambuaga, yang kedua, Griffin Suwu, ketiga, Mega Mais, dan yang keempat, Vanesco Porayo. Variable costing. Pengertian variable costing. Penentuan harga pokok variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Metode variable costing merupakan metode alternatif untuk menghitung harga pokok produksi di samping metode full costing yang diterima secara umum. Variable costing adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk menghitung biaya produk. 3 langkah penerapan penentuan biaya pokok variabel. Yang pertama, semua biaya fabrikasi, penjualan, dan administratif dianalisis secara cermat guna menentukan yang mana berperilaku variabel dan mana yang berperilaku tetap. Biaya campuran dipisahkan ke dalam komponen-komponen variabel dan tetap dengan memakai metode estimasi biaya. Yang kedua, biaya pabrik variabel, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi variabel dibebankan sebagai biaya produk. Yang ketiga, semua biaya overhead fabrikasi tetap serta beban penjualan dan administratif diperlukan sebagai biaya periode dan dibebankan ke laporan laba rugi pada saat dikeluarkan. Jenis-jenis variable costing. Yang pertama, direct costing, yaitu biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dan yang kedua, marginal costing, yang yaitu kenaikan atau penurunan biaya sebagai hasil dari satu lebih atau kurang satu unit output biaya variabel terdiri dari biaya tenaga kerja dan material, ditambah dengan porsi estimasi biaya tetap. Tujuan penentuan harga pokok variabel atau variable costing. Yang pertama, membantu manajemen untuk mengetahui batas kontribusi atau contribution margin yang sangat berguna untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba dan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Tujuan penentuan variable costing bagi pihak internal dan eksternal. Yang pertama, untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk tujuan-tujuan A. Perencanaan laba, dan B. Penentuan harga jual produk. Dan yang kedua, meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, konsep variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal untuk tujuan A. Penentuan harga pokok persediaan, dan B. Penentuan laba. Keunggulan dan kelemahan metode variable costing. Keunggulan dapat digunakan untuk pengendalian biaya karena dengan menyajikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini. Variable costing bermanfaat untuk penentuan harga juga jangka pendek. Kelemahan, penggolongan biaya sebagai suatu biaya variabel dengan asumsi 1. Bahwa harga barang atau jasa tidak berubah. 2. Bahwa metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah. Dan 3. Bahwa tingkat efisiensi tidak berfluktuasi. Perbedaan konsep variable costing dan full costing. Perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya kedua perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi 1. Penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. 2.
penggolongan dan penyajian di dalam laporan laba rugi. Pembahasan tentang perbedaan metode variable costing dengan metode full costing dapat ditinjau dari segi 1. Penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen harga pokok produk meliputi A. BBB atau raw material cost, B. BTKL atau direct labor cost, C. BOP, variabel atau variabel FOH, dan D. BOP tetap atau fixed FOH. Sedangkan pada metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi A. BBB atau raw material cost, B. BTKL atau direct labor cost, C. BOP variabel atau variabel FOH seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, penentuan harga pokok persediaan. Dengan adanya perbedaan pembebanan elemen biaya produksi atau production cost kepada produk antara metode full costing dengan metode variable costing mengakibatkan perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap atau fixed FOH dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap atau fixed FOH masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap atau fixed FOH ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi BOP tetap atau fixed FOH langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap atau fixed FOH tidak melekat pada harga pokok persediaan. Yang ketiga, penyajian laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi atau biaya periode atau period cost. Pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Struktur atau susunan penyajian laporan laba rugi. Yang pertama ada metode full costing, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember. Ada penjualan, biaya produksi, persediaan awal barang jadi, BBB atau raw material cost, BTKL atau direct labor cost, BOP variabel, BOP tetap, HP produksi, barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir barang jadi, HPP atau cost of goods sold, ada laba kotor, biaya non produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, ada total biaya non produksi dan laba bersih sebelum pajak. Yang kedua, metode variable costing, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember. Ada penjualan, biaya variabel, persediaan awal barang jadi, BBB atau raw material cost, BTKL atau direct labor cost, BOP atau FOH variabel, HP produksi, BTUD atau goods available for sales, ada persediaan akhir barang jadi, HPP, cost of goods sold, ada margin kontribusi kotor, biaya komersial variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Ada batas kontribusi bersih, biaya tetap, BOP tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan laba bersih setelah pajak. Kontribusi margin. Kontribusi margin adalah selisih total penjualan dengan total biaya variabel yang dipakai untuk menutupi biaya tetap. Selanjutnya, jika ada nilainya, maka nilai tersebut adalah laba. Rumus kontribusi margin per unit sama dengan penjualan per unit kurang biaya variabel per unit.
Kedua, kontribusi margin ratio. Kontribusi margin ratio sama dengan 1 kurang biaya variabel atau pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan 172 juta, biaya variabel 43 juta, laba kontribusi 129 juta, biaya tetap 77.400.000, laba bersih 51.600.000. Degree of operating leverage sama dengan 129 juta per 51.600.000. Degree of operating leverage sama dengan 129 juta per 51.600.000 sama dengan 2,5. Jika promosi produk diperkirakan akan meningkatkan volume penjualan sebesar 5%, maka kenaikan laba diperkirakan sebesar 12,5% atau 2,5 kali 5%. Degree of operating leverage mengukur sejauh mana perubahan pendapatan berpengaruh terhadap keuntungan operasi. Rumus degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi atau laba operasi. Formula yang pertama, jika jumlah produksi lebih dari jumlah terjual, maka laba full costing lebih dari laba variable costing. Yang kedua, jika jumlah produksi kurang dari jumlah terjual, maka laba full costing kurang dari laba variable costing. Ketiga, jika jumlah produksi sama dengan jumlah terjual, maka laba full costing sama dengan laba variable costing. Selisih laba kedua metode. Selisih laba yang diperoleh dari kedua metode dapat dihitung dengan rumus sigma persediaan kali tarif BOP tetap. Contoh soal variable costing. Pada tahun 1999, PT Labala memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 1999 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 350.000, biaya bahan penolong sebesar 100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 100.000, dan depresiasi bangunan pabrik sebesar 100.000. Data lain yang diperoleh selama tahun 1999 adalah harga jual sebesar Rp2.000 per unit, produk terjual sebanyak 900 unit, persediaan awal 100.000 dengan metode full costing, dan 90.000 dengan metode variable costing. Persediaan akhir 232.000 dengan metode full costing, dan 212.000 dengan metode variable costing. Pembebanan BOP atau factory overhead berdasarkan BTKL. Kapasitas normal dicapai pada saat BTKL sebesar Rp400.000 per tahun dengan perkiraan BOP variabel Rp250.000 dan BOP tetap Rp110.000. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp100.000 dan biaya iklan sebesar Rp300.000. Diminta 1. Dengan menggunakan metode full costing, hitunglah A. Tarif BOP per unit dan jumlah BOP yang dibebankan. B. Laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan laba rugi dengan metode variable costing. Jawaban contoh soal variable costing. 1. Metode full costing. A. Tarif BOP atau factory overhead per unit. BOPT sebesar Rp100.000, BOPV sebesar Rp250.000. Jumlah BOP yaitu Rp360.000. Keterangan pada kapasitas normal. Tarif overhead pabrik berdasarkan BTKL, di mana kapasitas normal dicapai pada jumlah Rp400.000. Tarif BOP sama dengan Rp360.000 per Rp400.000 dikali 100% sama dengan 90% dari BTKL. B. BOP yang dibebankan untuk tahun 1999 yaitu 90% dikali dengan Rp350.000 sama dengan Rp315.000. Laporan laba rugi PT Labala untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999. Penjualan Rp2.000 dikali dengan 900 unit sama dengan Rp1.800.000. Harga pokok produksi atau cost of goods sold, persediaan awal barang jadi Rp100.000, kemudian biaya-biaya yang termasuk yaitu biaya bahan baku Rp500.000, BTKL Rp350.000, BOPT Rp210.000, BOPV Rp100.000. HP produksi sama dengan Rp1.160.000 didapat dari biaya-biaya yang ditambahkan. Kemudian,
persediaan awal barang jadi sebesar Rp100.000 ditambahkan dengan harga pokok produksi Rp1.160.000 menjadi Rp1.260.000 untuk BTUD atau Finished Goods Available for Sales. Kemudian dikurangi lagi dengan persediaan barang jadi atau Ending Finished Goods Inventory sebesar Rp232.000 menjadi harga pokok penjualan sebelum penyesuaian yaitu Rp1.028.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan selisih kapasitas menguntungkan sebanyak Rp5.000 yang didapat dari Rp315.000 dikurangi dengan Rp310.000. Didapat HPP setelah penyesuaian yaitu Rp1.033.000. Kemudian dari penjualan sebesar Rp1.800.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan setelah penyesuaian sebesar Rp1.033.000 menjadi Rp777.000 untuk laba kotornya. Berikutnya biaya-biaya usaha yang terdiri dari biaya administrasi dan umum Rp100.000 dan biaya iklan Rp300.000 sama dengan Rp400.000. Kemudian laba bersih sebelum pajak atau EBT sebesar Rp377.000 yang didapatkan dari laba kotor Rp777.000 dikurangi dengan biaya-biaya tadi yaitu Rp400.000 sama dengan Rp377.000. Nomor 2, metode variable costing. Laporan laba rugi PT Labala untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999. Penjualan sales sama dengan Rp2.000 dikali dengan 900 unit sama dengan Rp1.800.000. Biaya variabel atau variable costing. Persediaan awal barang jadi atau beginning finished goods inventory Rp90.000. Biaya bahan baku atau raw material cost Rp500.000, BTKL atau direct labor cost Rp350.000, BOP V Rp210.000, ditambah menjadi harga pokok produksi sebesar Rp1.060.000. Kemudian BTUD atau Finished Goods Available for Sales sebesar Rp1.150.000 yang didapat dari persediaan awal barang jadi Rp90.000 ditambah dengan HP produksi Rp1.060.000. Kemudian dikurangi lagi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar Rp212.000 menjadi harga pokok penjualan variabel sebesar Rp938.000. Kemudian contribution margin yang didapat dari penjualan sebesar Rp1.800.000 dikurangi dengan HPP variabel Rp938.000 menjadi Rp862.000. Berikutnya ada biaya tetap yang terdiri dari BOPT Rp100.000, biaya administrasi dan umum Rp100.000, biaya iklan Rp300.000, sehingga total biaya tetap menjadi Rp500.000. Kemudian laba bersih sebelum pajak atau EBT menjadi Rp362.000 yang didapatkan dari contribution margin sebesar Rp862.000 dikurangi dengan total biaya tetap sebesar Rp500.000 menjadi laba bersih sebelum pajak yaitu Rp362.000. Sekian video presentasi dari kami kelompok 3 mengenai materi biaya variabel atau variable costing. Terima kasih.